para santri kelas aliyah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, pada tahun ajaran baru kali ini kita berkesempatan untuk mengkaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mengaji kitab ini, Bapak akan memberikan cerita dulu ya, mengapa dinamakan tafsir Jalalain. Mengapa juga kita harus mengaji kitab ini. Dan kitab ini menjadi kurikulum di Pondok Pesantren Al-Azhar. Yang pertama, memang kitab ini merupakan kitab yang populer di dunia. Bukan di Indonesia lagi, tapi di dunia ya. Dan juga dilihat dari lafaz-lafaznya mudah dipahami ya. Mudah dipahami, bahasanya ringkas dan berkualitas. I'rab-i'rabnya pun merupakan i'rab pilihan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keunikan dari kitab ini adalah kitab ini ditulis oleh dua orang ulama besar. Yang mana yang pertama adalah Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ya. Yang mana beliau wafat pada tahun 864 Hijriah. Jadi Syekh Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli ini, bapak singkat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya. Ini uniknya beliau pertama kali mengarang kitab atau menafsiri kitab suci Al-Quran dimulai dari surat Al-Kahfi. Dimulai dari pertengahan surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Terakhir suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah beliau meninggal dunia. Kemudian kalau nggak salah selang berapa tahun ya, tidak ada kompromi dengan ulama satu lagi, yang mana setelah beliau mengarang kitab ini dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas, terakhir surat Al-Fatihah, beliau meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh murid beliau, namanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Beliau adalah muridnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi beliau ini melanjutkan pesan gurunya. Sebenarnya tidak ada kompromi, tidak ada sih. Nah, hanya saja ketika tafsir Jalalain ini sudah terbentuk, sudah jadi, ternyata Syekh Jalaluddin As-Suyuti meneruskan apa-apa yang sudah ditulis oleh gurunya, berarti mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Itu ternyata sama pemikirannya dengan gurunya, sama. Oh, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cetakan ini nih yang kita pegang ini sebenarnya bukan cetakan aslinya. Kalau yang ini yang sudah kalau yang dulu yang awal itu Al-Fatihah di ujung. Jadi pertama tuh Al-Baqarah dulu. Kalian itu ada Al-Fatihah apa Al-Baqarah? Langsung Al-Baqarah apa Al-Fatihah? Al-Fatihahnya ada nggak? Di belakang.
Ya betul berarti. Belakang ya. Ada Al-Fatihah di belakang. Itu ya. Bapak ini dapatnya yang cetakan yang ini, yang Al-Fatihah di depan. Berarti beda ya. Bapak lah. Nah, kemudian karena kepiawaian beliau dalam menulis kitab, beliau sanggup menulis kitab dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra hanya dalam 40 hari. Sedangkan kan gurunya mah lama ya, lama. Beliau hanya 40 hari. Kemudian beliau membatasi diri menyanggupi untuk melanjutkan tafsir ini mengikuti metodologi gurunya sesuai dengan alur pikir gurunya sama ya. Hampir tidak ada yang berbeda tafsir ini antara dengan gurunya, kecuali kalau misalnya dihitung ada kurang dari 10 tempat lah, ada 10 titik yang paling perbedaan sedikit. Semuanya hampir sama. Jadi beliau sangat konsisten di dalam mengikuti alur berpikir sang guru. Kemudian yang ketiga, bagusnya lagi adalah sangat ringkas ya, simpel, padat, mengena. Dan juga pernah ada dikatakan seorang ulama dari negeri Yaman mencoba untuk menghitung huruf-huruf yang ada di kitab tafsir Jalalain. Ternyata setelah dihitung, kalau dimulai dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra ya, pokoknya sebelum surat Al-Mudaththir, itu dari awal Al-Baqarah sampai surat Al-Mudaththir, sebelum surat Al-Mudaththir, Al-Quran dengan tafsirnya hurufnya sama. Jadi perbandingan jumlah huruf Al-Quran dengan tafsirnya sama seimbang. Tapi ketika surat Al-Mudaththir nih, sampai ke sana, jumlah tafsirnya, hurufnya maksudnya ya, lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Dengan lebih banyaknya tafsir daripada Al-Quran, maka kitab ini boleh dibawa tidak punya wudhu, itu maksudnya. Kalau banyak Qurannya kan haram ya bawa wudhu ya, karena sama saja memegang Al-Quran. Tapi kalau banyak tafsirnya enggak apa-apa. Oh seperti itu. Itu pernah ada ulama dari Yaman ya, mencoba untuk menghitung. Ya. Kemudian berarti kalau seperti itu, maka kitab ini dinamakan Tafsir Jalalain. Dua-duanya sama namanya, Jalaluddin. Oh, guru dan murid. Sehingga dulu pernah ada ya tokoh pembaharu Mesir namanya Syekh Muhammad Abduh, orang yang memiliki tokoh besar ya di Mesir. Beliau menggunakan tafsir Jalalain ya sebagai dasar dalam ceramah beliau. Oh, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dalam kitab tafsir itu ya kan banyak tafsir ya, tafsir Munir, tafsir Jailani, ya, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya di dalam kitab Hasyiatul Jamal yang tebalnya 9 jilid ya, ulama yang menafsirkan kitab suci Al-Quran itu tergolong dalam tiga bagian. Yang pertama, ada ulama yang hanya mengambil riwayat yang sudah ada tanpa membubuhi pendapat pribadi. Jadi hanya mengcopy paste, ceplok sini gitu ya, tanpa dibubuhi dengan pendapat pribadi. Yang kedua, golongan yang kedua, mengambil pemahaman dengan ijtihad sendiri tanpa riwayat yang sudah ada. Jadi
Riwayat-riwayatnya ada. Kalau yang pertama mah hanya mengambil saja tanpa ada istihad. Dia sendiri nggak pakai istihad. Jadi tanpa memberikan pendapat pribadi. Artinya kan kalau pendapat pribadi namanya istihad, ya. Berarti kan dia berusaha untuk mencari sendiri gitulah ya. Tapi kalau golongan yang kedua, ulama yang kedua dalam menafsiri Al-Quran, jadi dia menggunakan istihad sesuai dengan riwayat yang sudah dia dapat, tapi riwayat tersebut tidak dicantumkan. Contoh misalnya kalau kita belajar hadis ya, dalam hadis ini kan cantuman, iya nggak? Kalau ulama yang kedua nggak, langsung dengan pendapat dia, tapi sesuai dengan hadis atau Quran yang dia baca seperti itu. Kategori yang kedua. Kategori ulama tafsir yang ketiga adalah mengkomparasi atau mengkolaborasi antara riwayat yang ada dengan pendapatnya sendiri. Contoh seperti yang ada di dalam kitab Tafsir Munir ya. Tuh seperti itu. Wawilah. Itu ya. Kita mulai pengajiannya. Sebelum kita mulai seperti biasa kita baca Fatihah untuk kedua mu'alif ya. Alhamdulillah Sayyidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang paling rahmat kelawan rahmat kang agung. Ar-Rahimi tur kang paling rahmat kelawan rahmat kang lembut. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ada enggak itu? Sama ya? Ada. Ada enggak? Enggak ada. Coba buka yang terakhir dulu lah. Yang Al-Fatihah. Ini Bapak dapatnya ini nih. Ada nggak yang terakhir? Bang Jalan ada nggak? Kalau nggak ada, balik lagi ke awal. Tapi mukadimahnya ada kan? Mukadimahnya ada. Ayo udah, langsung aja mukadimah. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kulillahi tetep kagungane Allah. Hamdan kelawan muji muwafiyan kang nugoni muwafian kang nugoni lini amihi maring pira-pira nikmate Allah. Mukafian tur kang madani atau mencukupi membandingi. Mukafian tur kang madani lima zidihi maring pira-pira tambahe nikmate Allah. Wassalatu lan utawi rahmate Allah. Wassalamu utawi keselamatan Allah iku ala sayyidina muka tetap ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan pira-pira keluargane Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi, wa junudihi lan pira-pira bala tentarane Nabi. Ada utawi kilah kitab ikuma kitab istadat kang banget mendesak, istadat kang banget ilaihi maring kitab atau maring perkara opo hajatur rogibina, opo hajatur rogibina hajate atau kebutuhane wong kang demen kabeh.
apa hajatur raqibina hajati atau kebutuhane wong kang demen kabeh. Fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim, fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim ing dalem nyampurnaaken tafsir Al-Qur'anul Karim. Alladzi allafahu kang wis ngangket atau kang wis ngarang ing ikilah kitab sapa al-imamu al-alamah, sapa al-imamu imam al-alamah kang al-alamatu kang banget alime, al-muhaqqiqu kang ahli nyataaken rupane Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i kang bermadhab Syafi'i rahimahullahu, rahimahu muga-muga ngrahmatihu ing ikilah Jalaluddin sapa Allahu Gusti Allah. Wa tatmimima lan nyampurnaakene tafsir ya. Wa tatmimima lan nyampurnaakene perkara atau tafsir. Fatahu kang pot ingma, fatahu kang pot ingma, wa huwa lan utawi ma fatahu iku min awali suratil Baqarati, iku min awali suratil Baqarati awit saking awal surat Al-Baqarah, awit saking awal surat Al-Baqarah ila akhiril Isra'i tumeka maring akhire surat Isra, ila akhiril Isra'i tumeka maring akhire surat Isra. Bitatimmatin kelawan nyampurnaken ala nimtihi ing atase dalane As-Suyuti, Bapak singkat aja lah As-Suyuti ya. Ala nimtihi ing atase dalane atau metodologine As-Suyuti. Ben dikrima saking nutur perkara, ben dikrima saking nutur perkara yufhamu kang dipahami, yufhamu kang bisa dipahami bihi kelawan perkara apa kalamullahi ta'ala, apa kalamullahi ta'ala kalame Gusti Allah ta'ala. Wal i'timadi lan tetanggenan, bersandar, berpegangan lah, tetanggenan ala arjahil aqwali, ala arjahil aqwali ing atase leuwih unggule pira-pira qaul, ing atase leuwih unggule pira-pira qaul. Wa i'rabi malan i'rabi lafad, wa i'rabi malan i'rabi lafad yuhtaju kang dibutuhaken apa ilaihi maring lafad. Wa i'rabi malan i'rabi lafad yuhtaju kang dibutuhaken apa ilaihi maring lafad. Wa tanbihilan dadi pepeling peringatan, pengingat lah. Watan bihilan dari pepeling atau peringatan lah, peling, pangging Sundanya mah itu. Alal qiraati ing atase pira-pira wacaan, alal qiraati ing atase pira-pira wacaan al mukhtalifati kang beda-beda, al mukhtalifati kang beda-beda, al masyhurati kang
dimasyhuraken atau yang dimasyhurkan, kang den masyhuraken, yang viral lah ya. Ala wajhil latifin ing atase dalan kang lembut. Ala wajhil latifin ing atase dalan kang lembut. Wa ta'birin wajizin wa ta'birin lan ngalap ibarah wajizin kang ringkes. Wa ta'birin wajizin lan ngalap ibarah kang ringkes. Wa tarki tatwili lan ninggalaken dawaaken atau bertele-tele. Wa tarki tatwili lan ninggalaken dawaaken, ninggalaken dawaake atau dawaken, meninggalkan bertele-tele lah gitu. Bidzikri aqwalin kelawan nutur pira-pira kaul. Bidzikri aqwalin kelawan nutur pira-pira kaul. Ghairi mardiyatin kang ora diridoni. Ghairi mardiyatin kang ora diridoni. Wa a'ribalan ninggalakan pira-pira i'rab atau wa a'ribalan mi'rabi wae lah. Mi'rabi mahaluha kang utawi panggonane a'rib. Mahalu hakang utawi panggonane arif iku kutubul arabiyati pira-pira kitab kang bangsa Arab. Wallaha lan ing Gusti Allah. As'alu nyuwun pitulung kula. Lalu nyuwun pitulung kula an-naf'a ing ngalap manfaat, an-naf'a ing ngalap manfaat bihi kelawan kitab fit dunya ing dalam dunya, bihi kelawan kitab fit dunya ing dalam dunya. Wa ahsanal jazai lan ing bagus-bagusé balesan, ing leuwih bagusé balesan, ing leuwih bagus-bagusé balesan atau piwales alaihi ing atase kitab, alaihi ing atase kitab fil uqba ing dalam akhirat, fil uqba ing dalam akhirat tentunya bimanihi kelawan anugerahai Allah wa karomihi lan kemuliaannya Allah. Berarti setelah itu Al-Baqarah di situ atau Fatihah dulu di situ? Baqarah ya. Coba Bapak jelaskan dulu. Untuk Bismillahirrahmanirrahim itu paling atas ada enggak tulisannya wa anzalna ilaika dzikra? Paling atas sekali. Ada ya, nah itu ya. Jadi dalam ayat Al-Quran ini wa anzalna dan telah kami turunkan ilaika kepada engkau hai Muhammad ad-dzikra Al-Quran ya. Jadi kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu litubayyina linnasi untuk memberi penjelasan kepada manusia ma nuzila ilaihim apa-apa yang diturunkan kepada mereka ya. Itu landasan dari Quran ini ya. Alhamdulillahi hamdan wa muafiyan ni'ami. Segala puji bagi Allah ya, dengan pujian yang mana nughani atau mencukupi akan nikmat-nikmatnya Allah, mukafian limazidihi dan membandingi, mencukupi ya, akan tambah-tambah nikmatnya Allah. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada junud
bala tentara. Bala tentara di sini adalah orang-orang yang memiliki kontribusi penting di dalam agama Islam. Satu, bisa jadi orang mereka yang berperang di medan perang, fisabilillah, boleh. Itu disebut junud. Yang kedua, bisa juga orang-orang yang memajukan peradaban Islam, kontribusi, itu bisa juga. Yang ketiga, orang yang memberikan sumbangsih di dalam ilmu pengetahuan, termasuk kita yang mempelajari agama Islam. Ini masuk ke dalam dunia. Hadza ma ishtadat ilaihi hajatur raqibin. Kitab ini merupakan kitab yang sangat mendesak sekali dibutuhkan oleh orang-orang yang cinta terhadap kitab suci Al-Quran. Fi takmilati tafsir Qur'anil Karim, di dalam menyempurnakan tafsir Al-Quranil Karim. Sebenarnya nama kitab ini bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir Qur'anul Karim. Karena ini tafsir yang sangat populer, ya, tafsir Qur'anul Karim. Mengapa sih kok dinamakannya tafsir Jalalain? Ya tadi, lebih merujuk kepada pengarangnya, karena pengarangnya itu tanpa ada bahasanya, tanpa ada rencana. Nah, nanti lanjutin ya, nih nggak ada, tanpa ada apa tuh kompromi, nggak ada kompromi. Ini benar-benar terjadi dengan sendirinya, ya, seperti itu. Dua-duanya sama ya namanya, Jalaluddin, makanya Jalalain, dua Jalal. Itu. Muka fi mana sih? Alladzi allafahul imamu, yang sudah mengarang terhadap kitab ini adalah imam, ya, al-alamah, yang banget alimnya, al-muhaq, yang ahli tahqiq, ya, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli bermadhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa tatmimi ma fatahu. Nah, baru di sini adalah perannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyempurnakan ma fatahu, apa-apa yang terlewat, yang terlewat lah, berarti setelah beliau meninggal. Barulah beliau wahua mengarang min awali suratil Baqarati, mentafsir mulai dari awal surat Al-Baqarah sampai ila akhiril Isra'i, sampai akhir surat Isra, ya. Bitatimmatin ala nimtihi, tentunya dengan menyempurnakan sesuai dengan metodologi atau alur fikir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, min dikrima yubhau bihi kalallahi ta'ala, dari menyebutkan apa-apa yang bisa dipahami, tentunya yang kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beliau, ya. Wal i'timadi ala arjail aqwal, dan beliau dalam kitab ini sangat ringkas, jadi hanya menggunakan kaul-kaul yang sangat rojih, kaul-kaul yang sangat unggul. Kan kaul ada yang doib, ya, ada yang kil. Kan kalau di kitab tafsir Munir kan ada kil, ya enggak? Ada kil. Ini enggak, kaul yang sangat rojih. Contoh, dalam tafsir Munir ada tentang surat Ad-Duha, ya. Di sana penjelasan ke sana, ya, Bapak lupa lah. Tuh, Kanjeng Nabi tidak diturunkan tidak diturunkan wahyu selama 3 hari. Malaikat Jibril tidak datang kepada Kanjeng Nabi selama 3 hari, 2 atau 3 hari. Selama 3 hari itu ternyata, itu pertama penjelasannya, ya, dikarenakan ada anak anjing masuk ke dalam rumahnya Kanjeng Nabi, sembunyi di bawah kasurnya Kanjeng Nabi. Itu diketahui oleh pembantunya Kanjeng Nabi, namanya Bapak lupa, kitabnya nggak di bawah sih. Nah, setelah 3 hari ketahuan, ternyata anak anjingnya meninggal, mati lah. Akhirnya dibuanglah ke luar, ya, keluar tembok, keluar pagar lah. Baru setelah itu malaikat Jibril
datang. Ditanya kan, ya Jibril, mengapa engkau tidak datang? Sudah lama 3 hari nggak datang kau memberikan wahyu dari Allah. Kata Jibril apa? Saya tidak masuk di mana fihi baitun kalbun wala suratun. Saya nggak bisa masuk ke dalam rumah yang mana di rumah itu ada anjing dan ada surah, ada gambar. Ulama ahli fikih atau ulama ahli fikih ya, kebanyakan menafsirkan anjing dan gambar itu ya anjing ya bentuk anjing, pokoknya rumah ada anjingnya berat malaikat masuk. Yang kedua, surah gambar di sini adalah gambar. Kalau di rumah kan misalnya ada gambar apa ya, hewan apa tuh, kecuali gambarnya para ulama, kecuali gambarnya orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah, kecuali itu ya. Itu menurut ulama ahli fikih. Tapi menurut ulama ahli tasawuf beda lagi ya. La tadkhulul malaikatu fihi baitun la tadkhulul malaikatu al baita fihi kalbun wala suratun. Arti hadis itu tuh artinya anjing di sini bukan bentuk anjing, tapi orang yang berkelakuan seperti anjing. Hatinya bagaikan anjing. Jadi hatinya itu bagaikan pendendam, pemarah. Pokoknya hatinya inilah. Jadi kalau di dunia malah ya berbuat dolim, ke orang tua durhaka. Pokoknya hatinya inilah penyakit hati. Suratun di sini suratun kan tadi mah gambar ya. Suratun di sini menurut ulama ahli tasawuf bukan gambar, tapi hatinya selalu diliputi oleh dunia. Kan dunia itu surah, gambaran dari surga. Di surga ada pasar, ada. Di surga ada taman, nggak ada. Jadi dunia ini gambaran dari surga. Kan ini ada yang cantik ya, ada yang kurang cantik, gitu kan. Tapi di surga enggak, cantik semua. Nah kalian yang di sini merasa dirinya saya emang nggak pede, nggak cantik. Kata siapa nanti di surga mah? Perempuan keturunan Nabi Adam atau manusia akan menjadi yang paling cantik daripada bidadari. Kenapa? Karena sang istri di dunia capek ngurusin suami, nanti ngakul, nyusuh, kabeh. Makanya yang jadi permaisuri adalah adamiyat nanti di situ. Sedangkan para permaisurinya jadi selir. Nanti mah dirubah lebih cantik ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, menurut ulama ahli tasawuf, dimaksud dengan malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada anjing dan gambar. Anjing itu adalah orang yang berperilaku bagaikan anjing, hatinya diliputi penyakit hati. Yang kedua, orang itu dalam hatinya diliputi selalu pikirannya duniawi. Nah, ya. Lanjut, mana tadi tuh? Bagaimana tadi? Arjal aqwali. Wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi, dan mengi'rabi lapad yang dibutuhkan saja. Jadi lapatnya apa tuh? I'rab di sini ya. Hanya lapad-lapad yang dibutuhkan saja. Jadi contoh punten. Kan ada bacaan-bacaan tertentu yang harus di-i'rabi ya. Enggak semuanya. Contoh di sini nanti di Al-Fatihah ada terakhir ya. Malik Yaumiddin. Itu enggak disebutkan semua. Atau seperti bacaan kalau di surat yang lain seperti yadzakkarun, ada tadkarun, ada tudkarun. Tapi kalau di sini hanya disebutkan yang butuhnya saja. Wa tanbihin alal qiraatil mukhtalifatil masyhurati, dan kitab ini juga sebagai pepeling, pengingat ya, akan bacaan-bacaan yang berbeda yang masyhur. Ala wajhin latifin, tentunya dibuat ya, dalam bentuk yang elegan, yang tipis ya. Ya tipis lah. Ini Bapak ini betul nih Bapak nih.
Oh belum beli, kalah sama muridnya nih. Muridnya udah punya, gurunya belum punya nih. Ada, waduh. Padahal udah ini ya, Pak Kiai. Saya pesan kitab ini. Aduh, ada waktu bapaknya download aja lah. Kemudian wa ta'biril majizin, dan mengalap ibarah secara ringkas. Pokoknya kitab ini simple, elegan, berkualitas. Watar kita tuili bidzikri aqwali ghairi mardiyatin. Dan kitab ini juga meninggalkan pembahasan yang bertele-tele dengan menyebutkan kaul yang tidak disenangi. Ya intinya yang simpel saja lah. Yang kaul yang rajih saja gitu. Dan secara bertele-tele ringkas. Wa ariba, dan mengirobi, di mana i'rab-i'rab di sini adalah mahalluha kutubul arabiyah. Di bahasa lafaz-lafaznya i'rabnya itu yang ada dalam kitab-kitab bahasa Arab ya. Wallaha las'alu naf'a bihi fid dunya wa ahsanal jazai, dan kepada Allah lah kita meminta manfaat ya dengan mempelajari kitab ini di dunia, dan pada Allah juga mudah-mudahan kita mendapatkan balasan yang lebih nanti di akhirat ya. Tentunya dengan anugerah Allah dan kemuliaan Gusti Allah. Oke, lanjut sedikit. Bapak ngajinya sampai ayat 7. Buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim utawi alif lam mim Allahu utawi Gusti Allah iku alamul lebih weruh sapa Allah bimuradihi kelawan kang dikarepaken bidzalika kelawan alif lam mim. Jadi alif lam mim di sini hanya Allah yang tahu akan artinya. Dulu di pengajian kitab Tafsir Munir, alif lam mim ini banyak artinya. Ada yang mengartikan alifnya itu Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Banyak ya, pokoknya banyak lah. Bapak enggak bawa kitab ini. Jadi sesuai di sini saja lah. Zalika aihada, zalika utawi iku, aihada utawi iki, alkitabu ya Quran ya. Alladzi yaqra'uhu kang maca ing Al-Qur'an sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Iku la roiba ora ana keraguan, aisyakka mang-mang. Fihi ing dalam Al-Qur'an. Fihi ing dalam kitab atau Al-Qur'an. Di sini katanya dalika cepat itu, ya enggak? Hada artinya ini. Jadi kitab ini yang dibaca oleh Kanjeng Nabi benar-benar tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Annahu satuhune kitab iku min indillahi, tekane saking arsane Allah Ta'ala, bahwa kitab ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafyi, lan utawi jumlah nafi iku khobar. Mubtada'uhu utawi mubtada'i khobar iku dalika, lafad dalika. Wal isyaratu lan utawi isyarah bihi kelawan dalika iku li ta'zimi, karena arah ngagungaken. Ya. Pasti. Jadi mubtadanya kan dalikal kitab, khobarnya la roiba ya, la roiba. Mengapa sih bukan pakai hadal kitab la roiba fi? Mengapa enggak pakai hada? Pakainya dalika. Karena di sini isyarat, karena untuk mengagungkan kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya orang mah begini nih. Orangnya mah dekat, misalnya nih Ali yang nyumbang pondok. Ali nyumbang pondok. Tapi Bapak ngomongnya begini. Alhamdulillah, pondok ini telah disumbang oleh orang yang dermawan sekali.
orangnya jauh di sana ya, sangat piawai, sangat ganteng, padahal orangnya di situ, orangnya ada di sini. Nah itu begitu. Dalika di sini adalah karena takzim, kalau bahasa di masyarakatnya begitulah, gampang. Dalika kitabu iku hudan. Nah ini khobar yang kedua nih, iku hudan nuduhaken. Iku khobarusani, khobar yang kedua, ay hadin nuduhaken. Jadi khobarnya ada dua, khobar yang pertama la roiba, khobar yang kedua hudan. Ini merupakan petunjuk ya, lil muttaqina maring wong takwa kabeh. Tegese as-soirina kang dadi ila takwa maring bertakwa, gambarane biimtisalil awamiri kelawan manut pira-pira perintah Allah, wajtinabin nawaihi lan ngedohi pira-pira larangane Allah. Liittiqaihim supaya oleh ngedoi sapa muttaqin bidzalikan nari kelawan mengkonon geni atau kelawan mengkonon neraka. Jadi kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan dan sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Orang takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, karena mereka menjauhi dari siksa api neraka. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina wong akeh, tegese wong akeh. Yu'minuna kang padang imanaken sapa alladzina. Ayyusaddiquna tegese kang beneraken sapa alladzina bil ghaibi kelawan perkara kang samar. Bil ghaibi kelawan perkara kang samar. Bima kelawan perkara goba kang samar apa ma anhum saking muttaqin. Anhum saking muttaqin atau anhum saking alladzina. Bayane saking ma minal ba'si saking alam ba'as ya, dina ditangyaken wal jannati lan surga wan nari lan neraka. Sifat orang yang bertakwa pertama adalah orang-orang yang membenarkan tentang alam gaib, alam yang samar, baik alam dibangkitkan yang berba'as ya, surga dan neraka. Kemudian sifat orang yang bertakwa kedua adalah wa yuqimuna lan jumenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa yuqimuna lan jumenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat. Ayatuna tegese nekani sapa alladzina biha kelawan salat, bihukukiha kelawan piro-piro hake salat. Bihukukiha kelawan piro-piro hake salat. Sifat orang yang bertakwa yang kedua adalah mendirikan sholat. Mereka yang melaksanakan, mengerjakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Haknya sholat apa? Ya rukun, syarat, ya pembatalan. Pokoknya itu adalah haknya sholat. Ya. Jadi kita harus memenuhi haknya sholat. Sifat mutakin yang ketiga adalah wa mimmalan saking rejeki. Wa mimmalan saking rejeki rozaknahum kang wis mai rejeki sapa kita hum ing alladzina. Rozaknahum kang wis maringi rejeki sapa kita ing alladzina. Aqtainahum tegese paringi sapa kita ing alladzina. Aqtainahum tegese paringi sapa kita ing alladzina yunfikuna pada nginpaaken atau pada nyodakohaken sapa alladzina ing marojaknahum fi taatillahi ing dalam taat maring Gusti Allah. Sifat orang muttaqin yang ketiga adalah
rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkan di jalan Allah, semata-mata taat ke dalam Allah, taat kepada Allah. Kemudian sifat muttaqin yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang imanaken sapa alladzina bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara unzila kang diturunaken apa perkara. Unzila kang diturunaken apa perkara ilaika maring sira, maksudnya pada kanjeng Nabi ya. Ilaika maring panjenengan. Ilaika maring siranya kanjeng Nabi. Ayal Qur'ana tegese Al-Qur'an. Wama lan kitab unzila kang diturunaken apa kitab min qablika saking sadurunge sira. Min qablika saking sadurunge sira. Ait Taurata tegese kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil. Wa ghairahuma lan selaine Taurat dan Injil. Sifat orang muttaqin yang keempat adalah mereka yang beriman kepada kitab suci Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran, baik Taurat dan Injil dan selainnya. Sifat muttaqin yang terakhir adalah yang kelima berarti ya, wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati lan kelawan hari akhirat, lan kelawan hari akhirat, hari kiamat maksudnya. Utawi alladzina iku yuqinuna ngeyakinaken sapa alladzina. Sampai ayat 7 ya, tanggung. Ya'lamuna tegese pada weruh sapa alladzina. Jadi mereka terhadap hari kiamat yakin, ya, mengetahui. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi kang disifati ay al mausufuna kang disifati, wong-wong kang disifati. Jadi mereka yang disifati. Ulaika utawi wong kang disifati atau al mausufuna wong-wong kang disifati. Bima kelawan perkara dukiro kang wis disebut apa ma? Bima kelawan perkara dukiro kang wis disebut apa ma? Iku ala hudan. Iku ala hudan ing atase wong kang wis dipahi pituduh. Iku ala hudan ing atase wong kang wis dipahi pituduh. Min rabbihim saking Gusti Allah. Singkat aja lah. Min rabbihim saking Gusti Allah. Wa ulaika lan utawi alladzina, singkat aja lah. Wa ulaika lan utawi alladzina hum utawi alladzina iku al muflihuna wong kang merkolih bagja kabeh. Wong kang merkolih bagja kabeh. Ayil faizuna tegese wong kang sejahtera kabeh. Merkolih sejahtera kabeh. Ya bil jannati kelawan dianjingaken ing surga. Bil jannati kelawan dianjingaken ing surga. An-najuna kang diselamatkan minan nari saking neraka. Jadi di sini di awal surat Roh sifat-sifat orang yang bertakwa ada 5. Yang pertama adalah yang beriman kepada alam gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Ketiga mengeluarkan zakat, infak, sedekah gitu ya. Yang keempat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima mempercayai hari kiamat. Mereka itu yang disifati dengan demikian
orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka yang akan bahagia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Paling sampai situ ya, tanggung nih. Innal ladzina satune wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina. Abi Jahlin kaya Abu Jahal, wa Abi Lahbin lan Abu Lahab, wa nahwihi malan sepadane Abu Jahal dan Abu Lahab. Iku sawaun pada sama saja. Alaihim ingatase Aladina di sini yang kaparu ya. Alaihim mengatasi Aladina aang tahum anatah meden-medenis sira ing Aladina bitahqiqil hamzataini kelawan nyataaken hamzah loro wa ibdali saniyatilan ganti hamzah kedua alifan ing alif wa ibdali saniyatilan ganti hamzah kedua alifan ing alif wa tashiliha lan maca tashil ing hamzah kedua ing hamzah yang diganti oleh alif ya. Wa idkhali alifin lan nganjiaken alif bainal musahalati ing dalam antarane hamzah kang ditashil wal ukhra lan hamzah kang weneh. Wa tarkihi lan ninggalaken nanjingaken alif. Jadi ayat selanjutnya dua ayat ini, kalau tadi ayat 1 sampai berapa? 5 kalau nggak salah. 4 ya. 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5 itu untuk ditujukan kepada ciri-ciri sifat orang yang bertakwa. Ayat ke-6 dan ke-7 ciri-ciri orang yang kafir. Sungguhnya orang yang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu sama saja. Kalau engkau kasih tahu ya, di sini dengan hamzah 2 mengganti hamzah kedua dengan alif. Jadi di sini lebih kepada membaca tashil seperti lafaz a'jamiyun kayak gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa kita baca. Itu kan banyak bacaan kan, ada yang bacanya biasa. A'andartahum amlam tungdirhum. Atau ada juga yang bacanya tashil. Nah gitu. Kan enggak apa-apa itu. Yang itu yang baca tashil. Seperti jamiyu gitu kan ya. Baca tashil seperti itu. Amlam tungdirhum anatah ora meden-medeni sira ing alladina. Anatah ora meden-medeni sira ing alladina la yu'minuna ora pada ngimanaken, ora pada beriman sapa alladzina. Jadi kalau orang kafir mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama saja, mereka tetap tidak akan beriman. Di ilmillahi karena waruhi Allah minhum saking alladzina. Di ilmillahi karena waruhi Allah minhum saking alladzina dzalika ing la yu'minun. Dzalika ing la yu'minun. Fala tatma maka aja ngarepaken sapa sira bi imanihim ing dalem imane alladzina. Fala tatma maka aja ngarep sapa sira bi imanihim ing dalem imane alladzina. Wal indarulan urtawi artine indar meden-medeni
Wal indarun utawi artinya indar atau maden-medeni iku i'lamun ngaweruhi atau meruhakan, memberitahu lah, ma'a takhwifin sertane maden-medeni. Di lapad angdar tuhum tuh, angdar tuh atau tumdir itu artinya memberitahu disertai dengan nakut-nakutin. Hei, ayo sholat, kalau enggak sudah gitu ya. Diperingatin tapi ditakut-takutin gitu. Disertai takut-takutin. Kemudian sifat yang kedua dari orang kafir adalah khatamallahu ala qulubihim. Khatama wis ngunci, wis ngelak, wis ngebuntuni, ya sama saja. Di sini wis ngebuntuni di sini. Kalau di tafsir Munir wis ngelak. Khatama wis ngebuntuni atau wis ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase hatine aladina. Ing atase pira-pira hatine aladina. Ai tabaa tegese wis ngelak, wis ngunci alaiha ing atase kulub. Alaiha ing atase kulubuhum wastausaqqalan wis mastiaken. Wastausaqqalan wis mastiaken apa Allah ya. Fala yadkhuluha maka ora manjing ing kulubuhum apa khairun kebaikan. Apa khairun kebaikan. Jadi hati mereka sudah dikunci oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah, maka kebaikan apapun tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Wa ala sam'ihim lan ing atase perungune aladina terhadap pendengaran mereka. Wa ala sam'ihim lan ing atase perungune aladina ai mawadihi tegese kuping lah gitu aja lah ya. Alat untuk mendengar lah gitu aja. Fala yantafi'una maka ora ngalap manfaat sapa aladina. Fala yantafi'una maka orang ngalap manfaat sapa aladina bima kelawan suara atau pendengaran, bima kelawan perkara sesuatu yang didengar. Bima kelawan perkara yasma'unahu kang padang ngerungu sapa aladina ing perkara. Yasma'unahu kang padang ngerungu sapa aladina ing perkara. Bayane saking perkara minal haqi saking perkara kang bener, perkara kang hak. Pendengaran pun sama. Dari kunci apa-apapun yang didengar tidak akan bermanfaat bagi mereka, meskipun itu adalah datangnya dari kebenaran. Wala absorihim lan ingatase peningale aladina. Wala absorihim lan ingatase peningale aladina isyawatun utawi tutup. Ai gitaun tutup. Isyawatun ai gitaun tutup ya. Falai absaru yubsiru ya. Fala yubsiruna maka orang ningali sapa alladina al haqqo ing perkara kang hak. Walahum lan iku kaduwe alladina adapun utawi siksa adimun kang gede. Ai kawiyun kang kuat, daimun kang langgeng. Ya. Penglihatan mereka sudah tertutup. Mereka nggak bisa melihat perkara yang hak, dan bagi mereka mendapatkan siksa yang besar. Maksudnya adalah siksa yang kuat selama-lamanya bagi mereka. Jadi dua ayat ini, ayat 6 dan 7 menerangkan tentang sifat orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Kalau ayat 1 sampai ayat 5 itu sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Kalau ayat 6 dan 7 sifat orang yang kufur, orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sebelum ditutup ada pertanyaan barangkali.